Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan mahasiswa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini insya Allah Bapak akan menyampaikan mata kuliah media dan teknologi informasi dalam pembelajaran. Insya Allah kita akan coba terangkan ya. Ada sebuah judul yang sangat menarik sekali. Nah, lanjutan dari yang kemarin kita bahas mengenai eh, bagaimana media tradisional kita sudah pelajari ya, dan juga bagaimana media yang sifatnya itu adalah video ya, kemudian ada interaksi di dalamnya ya. Kemarin Bapak sudah berikan tugasnya masing-masing bagaimana membuat video yang menarik yang kemudian dapat eh, diakses oleh siswa dengan cara yang mudah seperti itu. Teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita sama-sama eh, mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Teman-teman semua dirahmati Allah, ini ada materi singkat ya dari Bapak, jadi teman-teman bisa lihat nanti. Nah, ya ini adalah eh, judul yang akan kita pelajari yaitu mengenai teknologi pembelajaran interaktif. Nah, jadi teknologi pembelajaran interaktif ya ini adalah alat yang sangat berguna untuk meningkatkan proses pembelajaran. Jadi teknologi interaktif ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Seru sekali. Sangat seru sekali. Bahkan mempermudah pengajaran dan membantu siswa belajar lebih efektif. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang video, nah sekarang yang interaktif. Ya. Karena di dalam pembelajaran interaktif ini, maka alat yang digunakan adalah alat yang berharga. Berarti agak mahal dikit gitu ya. Alat yang berharga ya, atau mungkin bahkan eh, yang pada intinya mendukung proses pembelajaran. Jadi dengan memanfaatkan media yang efektif ini, terciptalah lingkungan belajar yang memang dibutuhkan siswa di abad 21 ya. Nah, kita nanti akan bahas salah satunya adalah uh, kita cita-citakan anak-anak itu dapat siswa-siswa itu kita dapat mulai dengan motivasi yang baik ya. Tentunya adanya sarana ini ya. Jika sekolah itu mampu untuk menghadirkan itu, maka tentu motivasinya akan lebih gitu. Tapi tidak harus mahal. Nanti kita bahas ya bareng-bareng ya. Bahwa teknologi interaktif ini seperti game edukasi dan simulasi. Nanti kita lihat. Jadi ada dua ya. Yang pertama adalah game edukasi dan simulasi. Nah, sedangkan keterlibatannya adalah ya, maka siswa ini aktif dalam proses pembelajaran dan dapat belajar dengan cara yang lebih interaktif. Jadi ada dialog, ada sesuatu hal yang sangat menarik gitu. Nah, teman-teman semua dirahmati Allah. Jadi ada tentunya adalah adanya kemudahan dalam pengajaran. Ya. Jadi akses yang akan diterima oleh siswa itu adalah akses yang mudah. Ya, seperti video, animasi, dan latihan online. Nah, latihan online seperti menggunakan Google Form, ya, atau animasi. Ya, jadi siswa itu diajak untuk membuat animasi atau animasi itu dibuat oleh guru. Gitu. Nah ini yang akhirnya siswa ini lebih tertarik gitu kan. Ada video yang dibuat oleh guru, tapi videonya animasi misalkan seperti itu. Dan ada dialog di situ. Jadi teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang menarik di dalam uh, pembelajaran yang interaktif gitu. Nah, jadi ada pertanyaan mungkin ya, apakah ini adalah
apakah mampu ya sekolah kita itu dengan kapasitas yang biasa itu dapat mempunyai atau memiliki guru yang atau sarana yang memadai. Nah, ini silahkan kalian jawab. Ya, evaluasi yang efektif yaitu guru dapat menggunakan teknologi yang melacak kemajuan siswa. Jadi teknologi ini justru memudahkan guru untuk mengetahui capaiannya. Nah, pengajaran yang personal, teknologi dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa, memungkinkan pelajaran yang lebih personal. Nanti kita bahas ya. Nah, salah satu contohnya misalkan di sini ada salah satu pemanfaatan blog. Kalau kita lihat di sini pemanfaatan blog sebagai media pembelajaran interaktif. Nah, ini apa itu blog? Blog ini adalah web blog. Bentuk aplikasi layanan web, website. Nah, seperti halnya tulisan-tulisan ya. Tapi ini bentuknya adalah web. Gitu. Nah, ini sudah banyak digunakan oleh guru-guru yang melibatkan web yang sifatnya HTML ya. Ini bisa ya. Misalkan di sini media blog pertama kali ya ini ya. Nanti kita contohkan bisa di Blogger ya. Bisa di Blogger ataupun di WordPress. Nah, kalau yang di penelitian ini menggunakan Blogger. Ya, sangat mudah sekali ya. Nanti teman-teman bisa membuat itu menggunakan Blogger ya. Dalam bahasa Arab wasilah ya. Nah, ini adalah media pembelajaran interogration media yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Nah, ini ya masih dalam blog. Maka sumber-sumbernya relevan dan sebagainya ini bisa digunakan oleh siswa. Selain menggunakan modul itu ya, selain menggunakan modul bisa menggunakan blog. Ya, untuk pembelajaran ini salah satu contohnya. Ya, ini yang sangat mudah. Nah, ya. Kita lanjut. Nah, kemudian pembelajaran ini lebih efektif. Nah, ini karena ini misalkan adalah blog berarti bisa global. Nah, ini melibatkan teknologi dan terhubung satu sama lain seluruh dunia ini bisa. Dan mungkin ada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya. Salah satu contohnya adalah ketika menggunakan medsos untuk pembelajaran. Ya. Karena medsos ini sifatnya publik, tapi ketika diawasi penggunaannya oleh guru ya di ruang kelas, diawasi betul-betul dengan konsep yang matang, yang bagus, medsos juga bisa menjadikan dorongan siswa untuk berpikir kritis, ya, memecahkan masalah dan mengembangkan keterampilan komunikasi. Ya, misalkan di sini juga memasukkan medsos, contohnya ketika siswa itu membuat podcast, misalkan. Ya, dengan mengundang tokoh-tokoh yang ada di medsos tersebut untuk ikut memberikan pandangan-pandangannya. Misalkan di IG ya, Bapak sering lihat tuh di IG itu ada podcast interaktif, apa namanya, siswa itu mewawancarai tokoh-tokoh ahli. Jadi di Instagram dan lain sebagainya, luar biasa. Ya, ini bahkan bisa mendalam. Ya. Kenapa mendalam? Ini walaupun itu luar kelas, misalkan. Ya. Walaupun ini luar kelas, maka siswa tersebut akan punya pendalaman materi kelas. Ya. Walaupun ini pembelajaran di luar kelas, apalagi di dalam kelas. Bagaimana kalau di dalam kelas ya? Misalkan kalau di dalam kelas itu siswa menjadi salah satu organisasi melakukan interaksi ya, interaksi dengan
dengan guru-guru, ya, interaksi dengan siswa-siswa, misalkan dengan cara melakukan seminar misalkan. Nah, ya, bisa dilakukan oleh siswa. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, bagaimana menggunakan learning management system? Ada platform yang terpusat untuk mengelola materi pembelajaran. Nah, kalau misalkan di kampus itu ada namanya e-kampus. E-kampus bisa, ya. Ini ketika kampus itu menyediakan LMS-nya. Nah, maka akses pembelajarannya bisa diakses di sana, di e-kampus misalkan. Ya. Guru dapat membuat kursus online dan juga mendukung komunikasi yang kolaboratif. Kalau nggak e-kampus, misalkan di sini ada eh, Google Classroom. Google Classroom. Ini bagian juga, bagian dari LMS. Baik, nah teman-teman coba dijawab pertanyaan Bapak. Apa saja LMS yang kalian temui selain e-kampus Google Classroom yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran? Seperti itu. Pertanyaan yang kedua ya, itu tadi ya. Pertanyaan yang selanjutnya, ya, contoh penggunaan LMS ya, sistem Moodle ini sama ini. Ada ya, ada Bapak dulu waktu kuliah di S2 di Taskia itu menggunakan Moodle dalam konten pembelajaran ujian. Walaupun interaksinya nanti di Google Meet bisa atau Zoom ya. Ini luar biasa. Jadi platform Google Classroom ya, kan ini juga sama mengelola pembelajaran dan penilaian. Nah, ini ya. Pemanfaatan teknologi interaktif ini mudah akan meningkatkan minat belajar, keterlibatan, efektivitas, aksesibilitas, dan keterampilan abad 21. Jadi ada 5. Ya, jadi silahkan dijawab tadi ya. Apa itu manfaat dari teknologi interaktif? Silahkan dijawab. Ya. Baik, tadi ada 3 pertanyaan. 3 pertanyaan, teman-teman bisa lihat juga. Salah satu itu adalah atau masa depan ya, menggunakan aplikasi gaming ya. Aplikasi gaming namanya dan juga VR. Kita lihat apa itu bisa sih? Sama ya. Ada quiz, ada simulasi, ada kolaborasi. Salah satunya misalkan menggunakan metaverse misalkan dan sebagainya. Nah, di sini ada salah satu apa namanya? Contohnya. Nanti kita lihat ya. Nah, ini manfaat ya, ini keterlibatan, pemahaman dan kreativitas. Tapi ini sungguh ini sangat futuristik sekali karena menggunakan metaverse. Ya, kalau bisa melakukan ini sekolah kalian luar biasa ya. Jadi teman-teman semua dirahmati Allah. Salah satunya juga adalah pengembangan digital book. Apa tuh digital book? Bahwa digital book ini adalah salah satu bagian interaksi dalam mata kuliah. Nah, di sini sering digunakan oleh dosen. Biasanya dosen. Tapi guru bagaimana? Apakah mampu menggunakan digital book? Bisa. Nah, atau e-book ya, atau disebut dengan e-book. Nah, e-book ini juga bisa dilakukan oleh para guru untuk membagikan materi. Dan interaksinya cukup baik, bahkan mampu dijadikan sebagai aktivitas pembelajaran atau video aktivitas pembelajaran yang masa kini tanpa harus ada print out gitu. Nah, dengan syarat bahwa istilah e-book ini apa namanya ada kolaborasi dari rumah bahwa uh, menggunakan misalkan notebook dan lain sebagainya. Ini cocoknya di menengah ke atas, ya, menengah ke atas dengan kematangan berpikir atau di tingkat kuliah gitu ya. Tapi kalau untuk menengah pertama maupun sekolah dasar ini masih belum bisa. Ya, tapi kalau untuk menengah atas siswa-siswa
sekolah akhirnya itu sudah bisa tuh menggunakan e-book, dan itu interaksinya juga luar biasa. Ada setidaknya ada 8. Nah, maka akan muncul kelengkapan identitas, aspek bahasa, kejelasan petunjuk, aspek fisik, pendahuluan dan sebagainya. Ini salah satu. Jadi memang ketika menggunakan e-book, siswa itu memang betul-betul tanpa harus misalkan digunakan untuk penelitian, misalkan. Ini kan untuk penelitian, jadi ketika penelitian itu dilakukan tanpa harus mempunyai yang namanya print out. Atau kalau zaman dulu itu ada pakai CD ya, compact disc, ya, dan lain sebagainya bisa dilakukan oleh guru. Demikian dari Bapak, ada pertanyaan 3 tadi, silahkan dijawab. Sebelum menjawab, pastikan dulu ada namanya dan juga nama dan kelas. Kemudian jawaban. Gitu. Ya. Demikian dari Bapak. Lebih kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.